Selamat datang di Ruang Ngobrol. Dan kali ini aku mau bikin sebuah storytelling tentang satu kasus yang dimana dimulai di awal 2021. Kasus ini tentang sebuah pembunuhan yang terjadi di perbatasan antara Kota Blitar dan Kota Malang. Kasus ini terjadi karena sebuah kebutuhan ekonomi yang membuat satu keluarga ini harus mencari jalan yang salah untuk mencari solusi bahwa tekanan dari keluarga untuk mencukupi segala sesuatunya harus tercukupi di tengah pandemi yang gila kayak gini. Ini adalah sebuah kasus di mana di 2021 awal bulan Januari mencekam di Kota Blitar dan Malang. Entah gimana awalnya ada satu keluarga yang tiba-tiba mencari dukun atau yang biasa kita anggap orang pintar di area Wlingi. Itu area saya sebenarnya, untuk mencari seorang dukun yang katanya dukun ini tahu di area Karangkates perbatasan antara Malang dan Blitar menyimpan sebuah harta karun di sana. Entah dari siapa dan isu dari mana, dukun yang beralamatkan di Kota Wlingi ini dia tahu di Karangkates menyimpan sebuah harta karun yang sangat banyak yang bisa diambil oleh siapapun. Dia bisa mengambil harta karun itu dengan beberapa syarat dan dengan beberapa ujian yang harus dilalui. Di tanggal 26 Januari, seorang anak dan seorang ibu ini berusaha untuk menggali di area yang sudah ditentukan oleh dukun tersebut. Hingga di tanggal 26 ini, ibu yang menjadi korban meminjam cangkul dan sabit di tetangganya dengan beralasan memang ingin mengambil sebuah harta karun yang berada di Gedung Tua Karangkates. Setengah jam kemudian, anak dari ibu ini datang untuk membantu. Ketika anak ini datang untuk membantu ibunya yang setengah menggali yang katanya ada harta karun di situ, dia bertanya kepada ibunya, "Ada apa?" Ternyata ketika ibu itu menggali, ibu itu merasa pusing-pusing, mual-mual. Dan baru ketika ibu itu merasakan pusing-pusing dan mual-mual, setelah ibu itu duduk, anak ini mulai meneruskan penggalian untuk mencari harta karun tersebut. Di tengah dia berusaha untuk menggali, ternyata tiba-tiba ada bisikan gaib yang datang kepadanya bahwa dia harus mendorong ibunya ke lubang galian yang sudah digali ibunya untuk istilahnya tumbal. Dan setelah mungkin tumbal itu diberikan, maka harta karun itu akan muncul dengan sendirinya di depan mata pelaku tersebut. Entah kenapa, menurut saya memang setelah dari saya bergabung dengan teman-teman dari wisata alam gaib, saya pun merasa memang benar ada bisikan-bisikan gaib yang bahkan bisa mengganggu kepada orang yang diniati atau rendah iman. Jadi meskipun di tahun-tahun milenial seperti ini, kita tidak bisa menjauhkan hal gaib dari dunia nyata. Tapi bukan berarti bisikan-bisikan gaib seperti itu bisa dijadikan alasan ketika kita harus membunuh orang atau kita harus menyakiti orang. Bukan. Setelah dia mendapatkan bisikan gaib dari mungkin penunggu atau mungkin dari otaknya sendiri, ketika dia berusaha untuk mendorong ibunya dengan posisi ibu yang kepalanya berada di bawah dan kakinya di atas, dengan senang hati atau dengan mungkin dia tidak sadarkan diri, dia tiba-tiba menguburnya dan dia pergi seperti tidak merasa bersalah apapun. Dia kembali ke aktivitas kesehariannya, dia kembali ke kehidupan biasanya seperti tidak terjadi masalah atau tidak terjadi pembunuhan. Setelah 3 hari, pelaku ini meninggalkan ibunya yang sudah dikubur setengah badan dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Dia datang lagi ke tempat di mana ibu ini menjadi tumbal, katanya. Dan ketika dia mencari di setiap sudut, tidak ada harta karun di sana.
Hingga di tanggal 11 Februari 2021, petugas PJB Karangkates yang bertugas untuk membersihkan lokasi tersebut menemukan ada mayat yang dikubur dengan posisi yang mengenaskan. Dan setelah kasus ini diselidiki oleh kepolisian, korban tersebut tidak mengalami kekerasan apapun. Memar, pemukulan atau apapun tidak ada. Memang benar-benar sakit, Pak. Kalau menurutku tuh psikopat nih orang, sakit. Ternyata pelaku ini mengatakan bahwasanya informasi dari dukun tersebut di PJB Karangkates ini ada sekotak berlian yang besar di sana, dan yang katanya mereka berdua bisa mengambilnya karena mereka yang dipilih. Dan setelah semua informasi yang sudah saya kumpulkan, ternyata Johnny adalah dukun yang menyesatkan satu keluarga ini sampai harus meregang nyawa. Informasi-informasi yang sudah saya berikan tadi itu bertambah terus dengan pernyataan-pernyataan dari tersangka tersebut. Ibu yang menjadi korban ini sudah sempat ditarik oleh makhluk halus untuk masuk ke dalam lubang yang mereka gali. Karena memang yang katanya ibu ini harus mau gak mau menjadi tumbal untuk penarikan berlian yang dikatakan oleh dukun Johnny yang dibeli. Dan terakhir, pernyataan dari tersangka ini adalah ibu yang sudah menjadi korban ini. Ketika dia menggali, ternyata sudah merasakan pusing, dan si tersangka ini sudah melihat bahwa ada sosok yang menarik ibu ini untuk masuk ke dalam galian yang mereka buat, memang untuk tumbal. Jadi ketika ibu ini menolak dan tersangka ini melihat sosok yang menarik ibu ini, dan dia berusaha untuk membantu karena dapat bisikan dari makhluk gaib tersebut untuk membantunya mendorong ibu ini supaya ibu ini menjadi tumbal. Dan ketika nanti tumbal ini sudah selesai ditumbalkan, dia akan mendapatkan harta karun yang dimaksud oleh dukun tersebut. Gitu aja, mungkin kalian bisa searching atau cari-cari berita tentang pembunuhan di Karangkates di tahun 2021 ini. Untuk kalian yang mungkin mencari beritanya, kalian bisa cari di YouTube, Google, atau dimanapun. Terima kasih udah mendengarkan Untold Story dari saya. Kalau kalian punya kasus yang mau saya bahas, silahkan kalian bisa komen atau langsung DM ke ruang ngobrol supaya kasusnya bisa kita bahas bareng-bareng. Terima kasih, saya Samudra dan